Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan, nanti kalian harus bisa mengerti tentang momen gaya, kemudian momen inersia, kemudian titik berat, dan momentum sudut, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian awal ya kita lihat dulu, yaitu pengertian dari benda tegar. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang bentuk geometrinya selalu tetap jika dikenai gaya, jadi tidak berubah bentuk. Kemudian kita bahas tentang gaya. Ya, di kelas 10 dulu kalian sudah diperkenalkan ya tentang jenis-jenis gaya, yaitu dari gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, dan gaya gesek. Gaya dalam hal ini menyebabkan benda berubah posisinya atau bergerak. Gaya merupakan besaran vektor. Jadi gaya ini menyebabkan benda bergerak lurus, bergerak translasi ke arah sumbu X, Y, Z. Jadi bisa bergerak hanya ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Itu gaya ya. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah cara bekerja gaya pada benda yang memungkinkan benda tadi bergerak rotasi. Momen gaya juga merupakan besaran vektor. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dengan lengan momen yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Momen gaya ada dua, nanti yang searah dengan jarum jam putarannya positif, yang berlawanan tentunya negatif, atau dibalik, yang searah jarum jam negatif, yang berlawanan berarti nanti positif. Aplikasi atau penerapan dari momen gaya ini bisa kalian lihat pada pintu ya. Pintu dan daun pintu itu sumbu rotasinya mana? Sumbu rotasinya adalah engselnya. Itu sumbu rotasi. Lengannya adalah lebar daun pintu. Nah, sekarang coba kalian kenai gaya atau tekan gaya pada engselnya. Itu daun pintu tidak akan bergerak berputar. Seperberapanya dari putaran, bisa 1/4, 1/8 dan sebagainya. Itu tidak akan kalau gaya kalian di engsel. Tapi kalau kalian memberi gaya pada pegangan daun pintu, ya, baik itu tegak lurus daun pintu ataupun membentuk sudut, pasti daun pintu itu akan berputar atau menutup ataupun membuka. Nah, itu aplikasi dari momen gaya. Nah, bagaimana aplikasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa lihat ya, ini jungkat-jungkit, kemudian fashion baju dari Putri Diana, kemudian gasing, dan penjual buah dan kunci Inggris untuk melepas atau memasukkan baut yang itu aplikasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menghitung momen gaya atau menentukan persamaan momen gaya. Seperti definisi tadi bahwa momen gaya adalah hasil perkalian antara gaya dan lengan momen yang tegak lurus sumbu rotasi. Lebih jelasnya kalian bisa melihat di sini ya, Bu Sri Asih gambarkan ada sebuah batang yang panjangnya R, kemudian dikenai 3 gaya pada ujungnya. 1 tegak lurus, ke F2 membentuk sudut tertentu, F3 itu searah atau lurus dengan batangnya. Sedangkan yang bulatan hitam ini adalah sebagai sumbu rotasinya.
berapa besar momen gaya total pada batang? Kita hitung satu persatu ya. Yang pertama yaitu yang ditimbulkan oleh F1. Kita perlu gambar lengannya, kemudian F1 berarti antara lengan dengan gaya sudah tegak lurus. Nah, maka kita hitung torsinya F1 R sin 90. Nah, tetapi kalian ingat negatif di sini bukan akibat dari sin 90, bukan ya, tapi negatif di sini gaya F1 ini kalau sumbu rotasinya di sini memungkinkan batang ini akan bergerak berputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka ini merupakan torsi negatif ya. Kemudian F2 kita gambar lengannya. Nah, kemudian F2 bisa dipindahkan ke ujung batang ya, kita gambar sesuai dengan sudutnya. Nanti dalam soal pasti akan diketahui sudutnya berapa ya. Nah, ini kita sudutnya theta, maka torsinya dihitung F2 R sin theta. Nah, mengapa di sini min? Nah, ini sama, F2 ini memungkinkan benda ini, batang ini berputar berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan F3 kita gambar lengannya, kemudian F3 juga kita pindahkan, kita gambar F3. Nah, ini sudutnya 0, maka torsinya juga 0. Nah, berapa totalnya? Kita hitung dengan ini. Torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Karena tadi torsi pertama min, maka ini min 1, min torsi 1, min torsi 2, plus torsi 3. Itu secara teori ya, secara teori. Nah, untuk jelasnya saya beri contoh soal. Kita di sini ada gaya 10 Newton yang bekerja pada batang yang panjangnya 4 meter di antara gaya dengan lengan membentuk sudut 120. Kita gambar ini lengannya, kemudian gayanya mengapit sudut 120 derajat. Berapa momen torsinya? Berapa momen gayanya atau torsinya? Kita hitung. Kita cari komponen yang tegak lurus dulu. Tegak lurus dulu. Jadi seperti minggu kemarin sudah saya beritahu bagaimana menguraikan. Kita buat sumbu Y, sumbu E, kemudian kita uraikan ke arah sumbu Y, dapatlah FY. Ke arah sumbu E kita peroleh FX. Nah, di antara FY dengan FX ini yang tegak lurus terhadap lengan momen siapa? FY. Berarti FY inilah yang menyebabkan batang ini bergerak, memutar, berlawanan dengan jarum jam. Nanti pastinya torsinya pasti akan negatif. Nah, sedangkan Fx ini bekerja pada batang tetapi tidak menyebabkan benda berrotasi. Itu ya. Nah, kita hitung. Torsi 1 berarti, torsi cara pertama ya, torsi ini gambar ini berarti lengan kali komponen gaya yang tegak lurus, yaitu Fy. Fy adalah F sin alfa. Alfa merupakan sudut 180 dikurangi 120. Jadi alfa itu sisa dari 180 dikurangi 120, itu 60. Berarti 40 kali sin 60 setengah akar 3. 20 akar 3. Nah, ini negatif berarti berlawanan dengan jarum jam. Jadi pengaruh Fy ini maka bergerak adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu cara yang kedua bisa, yaitu langsung RF sin 6 sin theta, itu 4, 10, sin 120, hasilnya 20 akar 3 lagi. Nah, kita ingat ini juga tadi menimbulkan efek putaran yang berlawanan dengan jarum jam, maka ini min 20 akar 3 Newton meter. Itu kalau torsi tunggal. Kalau di dalam benda bekerja gaya banyak, ya kita tinggal menjumlahkan torsi 1, torsi 2, sejumlah gaya yang bekerja. Gitu ya. Nah, itu tentang momen gaya. Kita lanjutkan ke yang pembahasan kedua, yaitu momen inersia. Nah, lambangnya adalah I nanti. Sambil dibuka
buku modulnya yang sudah kalian terima ya. Momen inersia pengertiannya itu adalah distribusi massa terhadap sumbu rotasinya, itu atau ukuran kesulitan distribusi massa dilihat dari sumbu rotasinya, itu momen inersia. Besar momen inersia tergantung dari faktor apa? Yang pertama, bentuk benda, kemudian massa benda itu sendiri, kemudian sumbu rotasi, dan yang keempat adalah letak benda dari sumbu rotasinya. Itu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya momen inersia. Kita langsung cara menghitung momen inersia. Lambangnya tadi I merupakan perkalian dari massa dengan jarak dikuadratkan. Ingat, jarak di sini adalah jarak benda ke sumbu rotasi. Kalau ada beberapa benda, tinggal kita menjumlahkan dari sumbu rotasinya. Di situ M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat dan selanjutnya. Momen inersia ini adalah besaran skalar, jadi tidak ada arahnya ya. Kemudian saya beri contoh soal. Di sini ada 3 buah benda M1, M2, M3. Disusun seperti ini. Kemudian sumbu rotasinya adalah di M2. Nah, kita hitung berapa momen inersia total pada M2 jika dipengaruhi oleh M1 dan M3. Kita hitung sesuai rumusnya tadi, I total adalah M1 R1 kuadrat. M1 adalah yang 2 kilo, R1 ingat dari M1 ke sumbu rotasi. Berarti R1 ini panjangnya berapa? 0,02 dikuadratkan. Nah, R2 kenapa 0 di sini? Karena dari sumbu rotasinya adalah dia sendiri, maka dia dari sumbu rotasinya tidak punya jarak, maka di sini 0. Selanjutnya M3. Berapa jaraknya? Berarti jarak M3 ke M2 itu R3. Besarnya 0,02. Dijumlahkan hasilnya 0,0024 kg meter persegi. Itu besarnya momen inersia total. Itu contoh momen inersia ya. Nah, soal ini kalau diaplikasikan dalam bentuk 3 dimensi ya, saya mencoba biar kalian agak paham ya. Nah, ini yang tengah sebagai sumbu rotasinya, maka putarannya boleh searah, boleh berlawanan. Nah, yang itu ya, itu tadi momen inersia. Selanjutnya kita bahas tentang momentum sudut. Pengertian dari momentum sudut kita lihat dulu di kelas 10. Kalian sudah dibekali tentang pengertian momentum dan impuls. Momentum itu adalah massa kali kecepatan. Massa kali kecepatan. Lambangnya adalah P. Momentum. P sama dengan massa kali kecepatan. Di dalam gerak translasi. Di dalam gerak rotasi ini pun kita mengenal juga yaitu besaran momentum. Ya, momentum dalam dinamika rotasi didefinisikan yaitu momentum sudut, yaitu hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Massa kali kecepatan kalau gerak translasi. Kalau di dalam gerak rotasi, momen inersia kali kecepatan sudut. Momen inersia itu sebenarnya juga massa tadi ya. Jadi ada analoginya, ada cara berpikir yang sama. Nah, itu besar momentum sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor. Arahnya bisa digunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan kita menggenggam, yaitu keempatnya jari ini menunjukkan arah putaran, maka ibu jari itu menunjukkan arah momentum sudut. Nah, itu momentum sudut. Kemudian hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Ini persamaan ini kalian jangan merasa sulit ya. Ini sebenarnya mudah, tetapi karena di dalam matematika belum diberikan ya,
saya berharap ini kalian simpan. Nah, kalian simpan, suatu saat nanti kalau matematikanya sudah diberikan, nanti kalian akan bisa memahami ya, bahwa nanti dikatakan bahwa momen gaya merupakan turunan dari fungsi momentum sudut. Nah, itu dari F U dP dt ya, turunan pertama dari momentum. Selanjutnya nanti kalau diaplikasikan di dalam momentum sudut, nah kita dapatkan ini ya, kita simpan dulu. Nah, yang saya jelaskan lebih lanjut di dalam gerak transaksi dulu, kalian juga pernah mengenal hukum kekekalan momentum. Di dalam dinamika rotasi pun juga akan mengenal hukum kekekalan momentum dengan syarat di dalam peristiwa itu tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem. Misal pada saat pembahasan momentum, misalkan kejadiannya adalah bola sebelum dipukul dan setelah dipukul. Itu tidak ada gaya luar yang mempengaruhi bola atau yang mempengaruhi pemukul. Jadi murni hanya bola dan pemukul atau orang yang memukul itu. Tidak ada gaya lain yang terlibat. Maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. Di dalam dinamika rotasi pun demikian. Dicontohkan di sini adalah seorang penari balet. Penari balet itu kejadiannya adalah sebelum tangannya terentang dan sebelum tangannya terentang. Sebelum tangannya terentang, misalkan seperti ini ya, setelungkup atau sendakep ya, itu momen inersianya dilambangkan IM. Kemudian setelah tangannya direntangkan demikian, maka momen inersianya berubah menjadi IA. Nah, telungkup dan terentang ini akan mempengaruhi putaran. Nah, akan mempengaruhi putaran penari balet itu. Dalam hal ini tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi penari tadi. Maka ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Ya, didefinisikan dengan ini bukan ini momentum sudut sebelum tangannya terentang dan momentum sudut setelah tangannya terentang. Nah, kalau dikembangkan, dijabarkan, ini sebenarnya I ya, bukan L ya. IM kali omega M sama dengan IA kali omega. Inilah persamaan daripada hukum kekekalan momentum sudut. Ya. Aplikasinya banyak, tidak hanya dalam penari balet. Peloncat indah itu juga menggunakan hukum kekekalan momentum. Coba kalian buka-buka ya di dalam media sosial pakai Android-nya, aplikasi-aplikasi daripada pembahasan dinamika rotasi. Nah, kurang lebihnya dari Bu Sri dimaklumi ya. Selamat belajar, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.